Ya, Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Saya mengajak malam hari ini di dalam doa malam kita khusus minggu ini. Kita mau berdoa khusus bagi anak-anak kita, generasi penerus gereja Tuhan. Dalam firman Tuhan, Yoel 2:28 berkata, "Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia." Dan didefinisikan, ya, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Amos 2 ayat 11 juga berkata, "Aku telah membangkitkan sebagian dari anak-anakmu menjadi nabi dan sebagian dari teruna-terunamu menjadi nasir." Mari kita aminkan firman Tuhan ini dan berdoa mendukung generasi muda secara khusus, generasi muda yang ada di dalam gereja kita, untuk benar-benar Tuhan pakai lebih dahsyat lagi, menjadi nabi Tuhan, menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh menikmati bagaimana Engkau ajaib memelihara anak-anak kami. Dan secara khusus malam hari ini kami memberkati setiap mereka yang hari-hari ini Engkau sudah izinkan boleh menikmati jenjang pendidikan yang sementara di bangku sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, bahkan yang sudah lulus di perguruan tinggi. Tuhan berkati setiap anak-anak kami, dan sesuai dengan janji firman-Mu kami mengaminkan waktu-waktu ini Engkau akan membangkitkan dari antara mereka nabi-nabi, penglihat-pelihat, anak-anak muda yang peka terhadap apa yang Tuhan ingin kerjakan, dan melalui hidup mereka Engkau memberkati gereja Tuhan dan memberkati bangsa kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Mari ikuti doa malam hari ini dan terus dukung anak-anak kita dalam doa. Tuhan berkati. Shalom, selamat malam Jemaat MDC yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Shalom. Puji nama Tuhan, kita kembali dalam doa malam di rumah masing-masing. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara semuanya untuk masuk ke dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur atas semua yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami mau tetap percaya bahwa Engkau Allah yang setia, Allah yang selalu mengasihi kami, Allah yang memberikan hidupnya untuk setiap kami agar kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas setiap pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih atas semua hal yang Kau berikan bagi setiap kami, karena kami percaya bahwa Engkau selalu memberikan yang baik dan yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur
selalu ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Begitu banyak hal yang Kau berikan bagi setiap kami, Tuhan. Kami alami bersama-sama dengan Engkau. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur dan selalu ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Selalu kami naikkan syukur kepadamu Tuhan Yesus, oleh karena perbuatan-Mu begitu ajaib di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Biar kami selalu melihat kebesaran-Mu Tuhan. Biar kami selalu melihat bahwa perbuatan-Mu itu begitu ajaib selalu di dalam kehidupan setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Haleluya. Engkau Allah yang besar. Sebab Tuhan baik.
anugerahnya kekal selamanya. Engkau selalu baik Tuhan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Disungguh lagi akan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Dia baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu yang begitu melimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah hati ini meluap dengan ucapan syukur. Biarlah hati ini meluap dengan damai sejahtera-Mu Tuhan Yesus, memenuhi setiap kami Tuhan Yesus, dimanapun kami berada saat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sebab kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan Yesus. Nyatakan isi hati-Mu bagi setiap kami, dan biarlah firman itu bertumbuh 30, 60, 100 kali lipat dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucapkan syukur. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya mengajak kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Daniel pasal 6 ayat yang ke-11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Ibu Eles menghubungi saya untuk mengisi renungan di malam ini, beliau juga menyampaikan bahwa fokus doa yang akan dinaikkan ialah untuk generasi muda. Kemudian saya mulai berpikir renungan apa yang saya mau sampaikan di ibadah ini. Dan Tuhan membawa pikiran saya, hati saya kepada satu sosok tokoh dalam Alkitab, yaitu Daniel. Kemudian saya membaca beberapa bagian kitab Daniel, dan saya ingin tahu siapa saja yang bertugas di dalam doa malam ini. Ternyata ketika saya membaca itu, ada juga Daniel yang bertugas sebagai worship leader. Dan juga lengkap sudah karena ada Mesak juga yang menyampaikan firman Tuhan. Dan dikelilingi oleh pemuda-pemuda yang luar biasa. Hanya kurang Sadrak dan Abednego. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang ingin saya mau sampaikan ialah mengapa saya mengangkat satu tokoh ini menjadi bahan perenungan kita pada malam ini. Daniel merupakan satu gambaran generasi muda yang Tuhan pakai secara dahsyat, luar biasa di zamannya. Bahkan bukan hanya ketika dia muda, tetapi hingga masa tuanya pun secara konsisten Tuhan memakai Daniel secara luar biasa. Oleh karena itu kita perlu belajar dari tokoh ini. Apa yang dilakukan Daniel sehingga hidupnya menjadi alat yang efektif di tangan Tuhan.
secara khusus untuk para kaum muda. Nah, Daniel ini merupakan salah seorang penduduk dari kerajaan Yehuda atau kerajaan Israel Selatan. Pada tahun 605 sebelum Masehi, kerajaan Babel menyerang dan menaklukkan kerajaan Yehuda. Dan ada banyak anak-anak muda yang pada waktu itu dibawa ke Babel menjadi satu tawanan perang. Nah, di Babel inilah Nebukadnezar kemudian memerintahkan untuk mengumpulkan beberapa anak muda dijadikan sebagai pegawai istananya. Tentu ini bukan sembarang orang yang dapat masuk menjadi pegawai kerajaan dari Babel. Ada syarat, ada kriteria yang harus terpenuhi. Di antaranya ialah pemuda itu harus dari keturunan bangsawan. Kemudian pemuda itu harus tidak boleh bercacat. Pemuda itu harus berperawakan bagus, memiliki hikmat, memiliki ilmu, dan juga cakap. Nah, akhirnya setelah seleksi yang ketat, maka didapatlah beberapa nama yang diantaranya ialah Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lebih dari sekedar kriteria yang sudah saya sampaikan tadi, yang dapat kita kagumi karena Daniel memiliki kriteria yang luar biasa. Lebih dari sekedar itu, kita mau belajar hal yang menarik dalam diri Daniel. Ya. Di pasal 6 yang sudah kita baca itu, pada waktu itu kerajaan Babel dipimpin oleh Darius. Nebukadnezar sudah mati, kemudian diganti oleh Belshazzar, dan kemudian setelah kematian Belshazzar, media Persia menguasai daerah Babel ini, dan pada waktu itu raja yang berkuasa ialah Raja Darius di pasal 6 ini. Kemudian Raja Darius memiliki rencana ingin mengangkat 120 wakil raja yang akan ditempatkan di daerah kekuasaannya, kerajaan dari Babel ini. Kemudian untuk memimpin dari 120 wakil raja, dipilihlah 3 orang ya, untuk mengepalai 120 wakil raja ini. Ini pejabat tinggi. Dan yang menarik ialah nama Daniel masuk nominasi ini. Ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Jadi Daniel bukan hanya dipakai secara luar biasa di zaman Nebukadnezar, tetapi juga Daniel masih bertahan di zaman Belshazzar dan kemudian sampai di zamannya Darius. 2 kali pergantian kepemimpinan, tetapi Daniel menduduki posisi yang luar biasa. Nah, tentu ini ada sesuatu hal yang menarik, yang spesial yang dapat kita gali dalam diri Daniel. Mengapa orang ini bisa eksis walaupun di tengah situasi yang tidak menentu, pergantian pemimpin dan seterusnya. Nah, ada di ayat yang ke-11, ini salah satu yang menjadi kunci sukses Daniel yang sudah kita baca Bapak Ibu. Saya akan bacakan ulang untuk Bapak Ibu Saudara. Di sana dikatakan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Nah, saya perlu singgung lagi, pada waktu Raja Darius tadi hendak memilih Daniel sebagai 3 pejabat tinggi, ini salah satu dari 3 pejabat tinggi itu, di antara orang-orang yang lain itu ada yang tidak menyukai, sehingga mereka mulai mencari cara menjatuhkan Daniel. Mereka mencari cara, mencari kesalahan, mencari kelemahan Daniel, tetapi tidak pernah ditemukan karena Daniel adalah pribadi yang tanpa celah, pribadi yang tidak pernah melakukan satu kesalahan, pribadi yang taat dan setia. Ini luar biasanya Daniel. Ya, oleh karena mereka tidak menemukan kesalahan, sehingga orang-orang ini datang kepada Darius, mendesak supaya Raja Darius mengeluarkan satu undang-undang. Ya, undang-undang ini berbunyi seperti ini kira-kira. Dalam waktu 30 hari tidak ada orang yang boleh menyembah, beribadah, berdoa kepada dewa lain atau memohon kepada orang lain selain Darius. Orang ini berpikir bahwa Daniel dapat dijebak dengan cara seperti itu karena Daniel adalah orang yang taat beribadah kepada Tuhannya.
Maka ketika didengar Daniel mengenai undang-undang yang sudah dikeluarkan oleh Raja Darius itu, apa yang dilakukan Daniel? Apakah Daniel marah? Apakah Daniel memberontak? Apakah Daniel emosi? Tidak. Faktanya di ayat 11, setelah dia mendengar undang-undang itu sudah dikeluarkan oleh Darius, dia pergi ke rumahnya Bapak Ibu. Di dalam kamar dia berdoa. Kemudian dikatakan bahwa dia memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Wow, ini luar biasa. Daniel adalah pribadi yang memiliki gaya hidup suka berdoa. Ini gaya hidup yang jarang dimiliki bahkan oleh orang-orang Kristen pada masa kini. Kerinduan untuk terus berdoa, kerinduan untuk terus membangun hubungan dengan Allah. Ini Daniel miliki. 3 kali sehari seperti biasanya. Orang diberkati banyak berdoa itu biasa. Orang bermasalah banyak berdoa itu biasa. Tetapi kata seperti biasanya dari teks yang kita baca menunjukkan bahwa dalam segala kondisi, segala situasi Daniel tetap berdoa. Bukan hanya ketika dia diberkati, bukan hanya ketika dia mengalami persoalan dia berdoa, tetapi dalam segala kondisi dia selalu berdoa, memuji Allahnya, membangun hubungan yang intens, yang intim dengan Tuhan. Ini salah satu karakter yang luar biasa yang dimiliki oleh Daniel. Bahkan kalau kita menyelidiki lebih dalam Daniel ini masuk ke pembuangan ya di usia yang ke-17 tahun. Masih muda belia pada waktu itu. Dan di zaman Darius pasal 6 ini Daniel berusia sekitar 80 tahun. Ada selang sekitar 60 tahun. Maka teks ini berbicara sekitar 60 tahun Daniel melakukan satu kebiasaan ini. Berdoa secara teratur, terus menerus dia lakukan. Ya. Mungkin kita berkata, oh Daniel enak, berdoa tenang karena dia tinggal di istana dengan berbagai macam fasilitas. Dia tidak mengalami persoalan, tunggu dulu. Di istana, di kerajaan pun ada banyak tantangan. Tantangannya apa? Dia memiliki fasilitas yang luar biasa, dia memiliki gaji yang luar biasa, dia memiliki jabatan yang luar biasa, sehingga bisa saja dia ikut dalam pesta pora gaya hidup istana. Tidak sukar bagi dia untuk memanggil semua wanita, menjadi pelampiasan nafsunya. Atau bisa saja dia memanfaatkan jabatannya, wewenang yang dia miliki, tetapi itu tidak dilakukan. Yang dia lakukan ialah dia terus membangun persekutuannya dengan Tuhan. Bahkan ketika nyawanya terancam, ketika undang-undang itu dikeluarkan, ada sanksi yang akan diterima saat orang tidak taat terhadap undang-undang itu. Apa? Dimasukkan ke dalam gua singa. Bahkan saat nyawanya pun terancam, Daniel tidak mengendurkan semangatnya untuk bersekutu, untuk datang kepada Tuhan. Ini salah satu yang membuat Daniel begitu istimewa di hadapan Allah. Ini salah satu dari sekian banyak yang membuat Daniel begitu diurapi sehingga hidupnya dipakai Tuhan dari masa muda hingga masa tuanya. Karena dia terus membangun hubungannya dengan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dari kebiasaan membangun hubungan inilah kita tahu mengapa Daniel begitu istimewa. Bahkan dia tetap mampu eksis melewati berbagai macam generasi kepemimpinan. Ada banyak anak muda sekarang takut, ada banyak anak muda sekarang merasa minder ketika teman-temannya berkata kudet kamu, kurang update atau enggak gaul, atau katro. Sehingga
anak muda akan dengan mudah mengikuti tren perkembangan zaman supaya anak muda ini tidak dianggap demikian. Tetapi justru saya melihat sebaliknya dalam diri Daniel. Daniel mampu bertahan melewati berbagai macam zaman karena dia tidak berubah. Dalam hal apa? Dalam hal persekutuannya dengan Tuhan. Inilah yang membuat dia mampu bertahan kokoh di tengah segala situasi, bahkan di tengah kaum kafir di mana dia tinggal dan hidup. Bapak Ibu Saudara sekalian, pakaian kita boleh modis, fashionable boleh, gadget kita boleh canggih, boleh modern, tapi saya mau katakan hati kita, perilaku kita harus tetap tradisional. Tradisional maksudnya apa? Sesuai dengan firman Tuhan yang tidak pernah berubah oleh zaman. Kalau kita mau eksis, kalau kita mau bertahan dan Tuhan terus pakai hidup kita, maka kuncinya ialah sama seperti Daniel. Dia tidak pernah berubah menggeser pola hidupnya dengan kehidupan gaya dunia, tetapi dia terus menekankan hidup yang dekat dengan Tuhan melalui doa-doanya. Saya rindu anak muda yang menyaksikan tayangan ini. Engkau adalah pemuda yang seperti Daniel. Tuhan akan pakai secara dahsyat. Dan kalau kita selama ini hidup dalam hawa nafsu kita, keinginan daging kita, dan kita menjauh dari Tuhan, saat ini belum terlambat untuk kita datang menghampiri Tuhan. Inilah waktunya kita datang dan kita membangun persekutuan yang indah seperti yang Daniel lakukan. Mari kita belajar dari satu sosok ini. Terus membangun hubungan dengan Tuhan, mencintai doa sebagai gaya hidupnya, menyukai persekutuan dengan Tuhan sebagai gaya hidup yang tidak tergantikan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara semua yang mungkin ada di rumah hari ini untuk masuk ke dalam setiap pokok doa kita untuk malam hari ini. Namun sebelum kita menaikkan doa-doa kita, mari kita mengangkat sebuah pujian. Inilah rinduku. Inilah rinduku kepadamu, senap hatiku menyembahmu, seluruh jiwaku memujimu, ku memujamu ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyata
bersyukur atas kasih dan setia Tuhan atas kehidupan generasi muda di Indonesia ini. Tuhan Yesus, kami percaya Bapa bahwa Engkau juga rindu atas setiap anak-anak muda yang ada di Indonesia ini Tuhan Yesus, untuk mengalami Engkau Tuhan, untuk semakin mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Biarlah Engkau Tuhan dan semua kemuliaan-Mu Tuhan Yesus, dengan sinar kemuliaan-Mu Tuhan, itu menyilaukan kami Tuhan Yesus, dan juga menyingkirkan semua tawaran-tawaran dunia yang saat-saat ini mungkin membelenggu anak-anak muda saat ini Tuhan. Biarlah Engkau yang terlebih indah dari semuanya Tuhan Yesus dalam kehidupan kami ini Tuhan. Engkau yang memberikan segalanya bagi setiap kami Tuhan. Engkau yang memberikan masa depan untuk setiap anak-anak muda, entah di gereja ini, entah di kota ini Tuhan, dari bangsa ini Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa bahwa Engkau menuntun kami Tuhan Yesus kepada rencana-rencana yang ajaib yang belum pernah kami pikirkan sebelumnya, dan Engkau Tuhan berjalan di depan kami, menuntun kami. Dan biarlah hati kami Tuhan Yesus selalu mengucapkan syukur atas semua yang terjadi untuk setiap anak-anak muda-Mu di negeri ini Tuhan. Yang terbaik Kau berikan bagi setiap kami. Biarlah hidup kami berpadanan dengan firman-Mu Tuhan, dan semakin hari semakin mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hatiku merindukan pemulihan generasi ini, biar kerajaan-Mu dinyatakan di bumi seperti di surga. Hatiku merindukan pemulihan generasi ini, biar kerajaan-Mu dinyatakan di bumi seperti di surga. Hatiku merindukan pemulihan generasi ini, biar kerajaan-Mu dinyatakan di bumi seperti di surga. Katakan di bumi. Di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Mari kita masuk ke dalam pokok doa yang kedua. Mari kita mohon proteksi Tuhan atas kehidupan generasi muda di Indonesia, supaya tetap takut akan Tuhan, dijauhkan dari pergaulan yang bebas. Mari kita berdoa. Bapa, sekali lagi kami membawa Tuhan generasi muda-Mu di Indonesia ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami memberkati Tuhan generasi muda di Indonesia ini Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang memberkati setiap kami. Engkau Tuhan yang menjelikan hati kami, pikiran kami Tuhan. Buat kami semakin peduli Tuhan dengan generasi-generasi muda yang ada di Indonesia ini Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan, generasi muda-Mu di Indonesia ini Tuhan, memandang Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Gak ada satupun Tuhan yang mampu mendistraksi fokus kami Tuhan kepada Engkau Tuhan. Kami mau jauhkan itu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus.
Kami mau fokus Tuhan, biar ajarlah kami untuk fokus ke dalam kehadiran-Mu Tuhan. Kami nggak mau sama dengan yang ada di dunia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang telah memilih setiap kami. Engkau yang telah memilih setiap kami Tuhan. Engkau nggak akan meninggalkan kami Tuhan. Kami percaya Engkau memproteksi kami Tuhan. Engkau memilih kami karena Engkau terlebih dulu mengasihi kami Tuhan. Kami serahkan generasi muda ini dalam tangan Tuhan. Biar kami semakin terus Tuhan bersemangat mengikuti Engkau Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. sampai bumi penuh kemuliaan. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, dan genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari kita juga akan berdoa supaya generasi muda ini bangun dan tidak kehilangan identitas dirinya, dan juga mengerti bahkan mengalami kasih Tuhan dan percaya bahwa hidupnya diberkati Tuhan senantiasa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami tahu ada kesulitan yang saat ini sedang dialami oleh generasi muda. Di tengah situasi yang tidak menentu karena wabah ini, ada sebagian pemuda yang mulai mencemaskan masa depannya. Ada sebagian pemuda yang mulai takut, khawatir dengan studi, dengan pekerjaannya. Tetapi kami berdoa dari tempat ini Tuhan. Tuhan nyatakan kasih-Mu yang dahsyat, yang besar. Dan buat para kaum muda, secara khusus di Indonesia, sadar dan paham betul bahwa ada pribadi yang tidak pernah tinggal diam, yang terus mengawasi hidupnya dan terus menuntun para kaum muda. Bapa, bangunkan generasi muda ini menjadi generasi yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, generasi yang tidak kehilangan jati dirinya dimakan oleh zaman, tetapi generasi yang sungguh tahu untuk apa dia hidup, untuk apa dia bekerja, untuk apa dia studi. Generasi yang sungguh-sungguh paham arti tujuan hidupnya, bahwa hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Bapak, kami berdoa kiranya generasi muda-Mu
anak-anak muda-Mu Tuhan. Menjadi pribadi-pribadi yang taat, yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Sehingga mereka tidak tercemar oleh kehidupan duniawi. Tetapi kaum muda-Mu Tuhan menjadi dampak menggarami lingkungan di mana mereka berada. Kami rindukan ini terjadi atas anak-anak muda-Mu Tuhan. Bapa di surga, kami curahkan berkat-Mu untuk para pemuda, pemudi, anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh takut dan percaya akan Engkau. Kiranya hidup mereka diberkati dan mereka menjadi satu teladan bagi lingkungan sekitar mereka. Mereka menjadi berkat bagi lingkungan dimanapun mereka berada. Dan Tuhan, biarlah setiap kaum muda-Mu bangkit bersemangat untuk tetap memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Untuk tetap mengabarkan Injil kebenaran firman-Mu Tuhan dalam hidupnya. Terima kasih Bapa. Ada banyak hal yang tidak terungkap lewat doa kami. Tetapi kami tahu Engkau Allah yang menyelidik hati kami. Kami rindu generasi muda menjadi generasi yang sungguh-sungguh seperti anak panah di tangan pahlawan. Ini kerinduan kami Tuhan. Tuhan bangkitkan generasi-generasi muda. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Ini yang menjadi seruan doa kami. Kami tahu Allah yang kami sembah, Allah yang sudah mendengar seruan hati kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah doa ini. Mari angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah Bapak Ibu Saudara dimanapun berada saat ini. Kiranya terus berkat, damai sejahtera, perlindungan dari Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Selamat malam.